Halo sahabat pendidikan semuanya, dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar dalam masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti dalam video pembelajaran kita kali ini akan membahas materi tentang luas permukaan dan volume bangun ruang kelas 6 pada semester 2 ini. Nah, sebelum masuk pada materi, ada baiknya kita persiapkan alat-alat seperti buku paket dan alat-alat tulis lainnya. Nah, sesuai dengan yang kita sampaikan di awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Baik, kita mulai saja. Bangun ruang itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada yang namanya bangun ruang sisi datar. Contohnya adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua, ada yang namanya bangun ruang sisi lengkung, yaitu terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas mengenai luas dan volume bangun ruang yang terdapat pada layar ini. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi, yang ukurannya sama dan sebangun atau kongruen. Nah, ini adalah jaring-jaring kubus. Di sini terlihat memiliki 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbentuk persegi, ukurannya sama atau kongruen. Nah, apabila ini dirakit, maka akan terbentuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk rumus volume kubus, yaitu panjang sisi pangkat 3 atau S pangkat 3. Bisa juga panjang rusuk pangkat 3 atau R pangkat 3. Sama saja. Kemudian yang kedua, luas permukaan kubus. Di sini karena dia memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, maka luas permukaannya adalah 6S kuadrat. 6 kali S kali S juga bisa. Nah, yang kedua, bangun ruang balok. Nah, apa itu bangun ruang balok? Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Nah, jaring-jaringnya misalnya adalah seperti ini. Ada 6 bidang berbentuk persegi panjang. Apabila ini dirakit, maka akan terbentuk balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk rumus volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Contoh panjang di sini AB, kemudian lebarnya salah satunya adalah BC, kemudian tingginya salah satunya adalah CG. Kemudian untuk luas permukaan dari balok adalah 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Di sini terlihat bahwa dia memiliki 2 sisi, alas dan tutup, maka 2 kali panjang kali lebar. Kemudian dia memiliki samping kanan dan samping kiri, maka 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian dia memiliki sisi depan dan sisi belakang, 2 kali panjang kali tinggi. Nah, secara singkat ditulis rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah
2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Jadi boleh seperti ini. Kemudian untuk prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang yang sejajar, bidang alas dan bidang atas atau tutup, dan oleh bidang lain yang saling berpotongan menurut perusuk-perusuk yang sejajar. Nah, prisma itu bernama tergantung dari bentuk alas atau tutupnya. Kalau alas dan tutupnya berupa segitiga, maka bernama prisma segitiga. Kalau alas dan tutupnya berbentuk segi empat, maka prisma segi empat. Kalau prisma alas atau tutupnya berbentuk segi lima, maka bernama prisma segi lima. Nah, untuk volume prisma dapat diperoleh dengan rumus luas alas kali tinggi. Di sini pada gambar ada prisma segitiga, alasnya berupa segitiga. Maka kita hitung dulu luas alasnya, luas segitiga, kemudian dikalikan dengan tinggi, yaitu tingginya bisa BE, bisa CF, bisa juga AD. Kemudian untuk luas permukaan prisma adalah N kali luas sisi tegak ditambah 2 kali luas alas. Nah, jadi N ini adalah banyaknya sisi tegak. Jadi karena ini prisma segitiga, ada 3 sisi tegak. Jadi kita hitung 3 luas dari sisi tegaknya ditambah 2 kali luas alasnya. Karena prisma itu memiliki alas dan tutup yang berukuran sama, maka boleh ditulis 2 kali luas alas. Jadi inilah rumus luas permukaan prisma. Berikutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas yang berbentuk segi N dan oleh bidang yang berbentuk segitiga. Jadi sama seperti tadi pada prisma, nama limas itu juga tergantung bentuk alasnya. Makanya di sini disebut berbentuk segi N, jadi tergantung alasnya. Kalau gambar yang pertama ini alasnya adalah segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Ini adalah segi 4 alasnya, maka dinamakan limas segi 4. Di sini alasnya adalah segi 5, maka dinamakan limas segi 5. Nah, untuk volume limas dapat diperoleh dengan melihat ilustrasi berikut. Nah, ternyata pada kubus dibentuk oleh 6 limas. Maka volume limasnya adalah volume kubusnya dibagi 6 atau 1/6 kali volume kubus. Nah, kita masukkan 1/6 kali volume kubus. Volume kubus adalah S pangkat 3. Jadi 1/6 kali S pangkat 3. Kemudian disederhanakan lagi 1/6 kali S pangkat 2 kali 2T. Jadi ini. Sehingga akhirnya diperoleh 1/3 kali S kuadrat kali T atau 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas adalah 1/3 kali luas alasnya kali tingginya. Kemudian untuk rumus luas permukaan limas, kita tinggal menjumlahkan luas masing-masing sisinya. Ini ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga. Jadi tergantung bentuk limasnya, sehingga untuk luas permukaan limas itu bisa berbeda-beda rumusnya.
Jadi limas yang terbentuk dari sebuah kubus terdiri dari alas yang berbentuk persegi dan 4 buah segitiga yang luasnya sama. Maka luas limas, jadi luas alas ditambah 4 luas segitiga. Nah, kemudian kita lanjut pada bangun ruang tabung. Nah, tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas dan bidang atas yang berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Nah, ini adalah jaring-jaring dari tabung. Jadi dia memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Nah, apabila ini dirakit, maka akan terbentuklah tabung seperti ini. Kemudian untuk rumus volume tabungnya didapat dengan cara luas alas kali tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, maka rumusnya menjadi PR kuadrat. Jadi ini PR kuadrat ini adalah rumus luas lingkaran. Karena tabung ini alasnya berbentuk lingkaran. Dan kali tinggi. Nah, ini tingginya. Nah, itulah rumus volume tabung, luas alas kali tinggi atau PR kuadrat kali T. Sedangkan untuk luas permukaan tabung didapat dengan cara menjumlahkan luas lingkaran, yaitu alas dan tutupnya yang berbentuk lingkaran, karena dia punya 2 lingkaran, 2 kali luas alas, boleh saja 2 kali luas lingkaran, ditambah luas selimut. Jadi luas selimut ini yaitu rumusnya 2PRT, keliling lingkaran kali tinggi. Sehingga kalau ditulis, maka luas permukaan tabung adalah 2PR kuadrat, 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut, 2PRT. Jadi inilah rumus luas permukaan tabung. Nah, sekarang kita lanjut pada bangun ruang berikutnya, yaitu kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang alas berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung atau selimut yang berbentuk juring. Nah, seperti ini jaring-jaring dari kerucut, yaitu terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung atau selimut yang berbentuk juring lingkaran. Nah, kalau ini dirakit, maka akan terbentuk kerucut seperti di sini. Nah, di sini ada keterangan, ini ada jari-jari lingkaran, jari-jari alasnya. Ini ada T, tinggi kerucut, dan ini adalah panjang selimutnya. Untuk menghitung volume kerucut, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali luas alas atau luas lingkaran kali tingginya, atau ditulis 1/3 PR kuadrat kali T. Sedangkan untuk luas permukaan kerucut didapat dengan cara luas juring, ini namanya luas juring, luas juringnya ditambah dengan luas alasnya. Nah, luas juringnya adalah PRS, sedangkan luas alasnya adalah PR kuadrat, sehingga luas permukaan kerucut PRS ditambah PR kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu bangun ruang bola. Nah, bentuk bola seperti ini mungkin sudah tidak asing bagi anak-anak. Untuk volume bola didapat dengan 4/3 kali pi R pangkat 3. Sekali lagi, 4/3 kali pi R pangkat 3.
Sedangkan untuk luas permukaan bola dapat dengan cara 4πr². 4πr². Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembahasan tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Selamat belajar. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya, yaitu pembahasan soal tentang luas permukaan dan volume bangun ruang yang tadi kita pelajari. Pembahasan soal-soalnya atau contoh-contoh soalnya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.